Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, di nomor 2 ini soalnya ada sistem proyeksi peta yang menempatkan sumber cahaya di pusat bumi disebut dengan proyeksi. Nah, jadi yang perlu teman-teman perhatiin di sini itu tuh cuman kayak ada 3 proyeksi aja. Maksudnya kayak 5-5-nya tuh tidak perlu diperhatikan. Jadi yang perlu diperhatiin itu yang pertama itu ada yang dimulai dari bawah ya, itu ada ortografis. Nah, kalau yang E itu kan orografis kan bukan proyeksi ya, itu jenis hujan. Nah, dimulai dari yang ortografis. Kalau ortografis itu adalah sumber yang titik-titiknya itu tidak terhingga ya. Ini titik-titik tidak terhingga ya. Kemudian ada yang stereografis. Kalau yang si stereografis itu adalah proyeksi yang sumber cahayanya itu berlawanan dengan titik singgung. Sumber cahaya berlawanan dengan titik singgung. Nah, yang satunya lagi itu yang si gnomonis, atau ada juga yang menyebut dia sebagai gnominal ya, atau gnominal. Itu adalah proyeksi yang sumber cahayanya itu ada di pusat bumi, menempatkan sumber cahaya di pusat bumi ya. Nah, dari pengertian ini kita bisa langsung tahu ya bahwa nomor 2 itu jawabannya yang B, si gnomis atau gnominal gitu. Oke, nah selanjutnya itu ada nomor 3. Di nomor 3 itu soalnya kawasan A memiliki jumlah penduduk 1.500.000 jiwa dengan dominasi fungsi kegiatan ekonominya yang berupa kegiatan jasa, perdagangan, industri dengan jangkauan pelayanan antar provinsi atau nasional. Dapat dikategorikan sebagai kawasan yang A. perkotaan kecil, B. perkotaan sedang, C. perkotaan besar, D. metropolitan, dan E. ada megapolitan. Nah, seperti yang kita tahu ya, kita sama-sama tahu kalau untuk perkembangan kota itu kan urutannya dimulai dari eopolis, polis, metropolis, megapolis, ya kan. Terus kemudian ada tiranopolis, terus ada nekropolis gitu kan. Nih ya, kita tulis ulang ya. Dimulai dari eopolis, terus kemudian kita akan ke polis, ada metropolis ya kan, ada metropolis, ada megapolis. Kelihatan nggak? Kita kesini aja lah ya, ke samping biar kelihatan. Dari megapolis, terus kemudian kita ada tiranopolis, terus kemudian terakhir ada nekropolis ya, ada nekropolis. Jadi dimulai dari dia emang desa, terus kemudian transisi, kemudian jadi pusat perkembangan kota, terus kemudian gabungan dari beberapa kota, lalu mulai ada kekacauan ya di Tiranopolis gitu kan, sudah ada penjajahan lalu ditinggalkan di nekropolis. Nah, di sini dia menanyakan tentang kawasan yang dimana jumlah penduduknya itu 1.500.000. Nah, terus kegiatan ekonominya itu kegiatan jasa, perdagangan, dan industri dengan jangkauan pelayanan antar provinsi. Jadi kalau misalkan kita ngelihat dari aktivitas perekonomiannya ya, itu adalah definisi dari yang si metropolitan ya, atau metropolis. Kenapa? Karena
di situ tuh kayak sedang berada di tahap pusat perkembangan suatu kota gitu loh. Jadi di situ kegiatan ekonominya itu sedang berjalan dengan baik dan jumlah penduduknya juga 1.500.000. Loh Kak, kenapa nggak yang megapolis gitu kan? Kan banyak loh 1.500.000 jiwa dan emang kegiatan ekonominya juga sama. Nah, di sini yang perlu di notes adalah kalau misalkan teman-teman itu menemukan megapolitan sama metropolitan. Jadi kalau yang megapolitan itu ciri khasnya biasanya dikatakan sebagai gabungan dari beberapa metropolitan kayak gitu, atau gabungan dari beberapa kota besar. Nah itu udah pasti baru masuk ke si megapolitan kayak gitu. Makanya jawabannya yang tepat itu yang D kayak gitu. Oke, selanjutnya di nomor 4. Jadi di nomor 4 itu ada konsep Trihita Karana yang diterapkan di Bali dengan makna manusia harus menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dengan sesama manusia, manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan lingkungan alam merupakan perwujudan dari. Jadi sebenarnya kalau misalkan untuk yang si konsep Trihita Karana sendiri yang diterapkan di Bali itu merupakan bentuk dari kearifan lokal di bidang filosofis agama Hindu. Jadi kalau di sana itu mengatakan bahwa manusia itu benar-benar harus menjaga harmonisnya, entah itu manusia dengan manusia, kemudian manusia dengan Tuhan, kemudian ada manusia dengan lingkungan alam kayak gitu. Nah, ya jadi di sini jelas ya, berarti itu termasuk ke dalam perwujudan yang si local wisdom atau kearifan lokal. Emang apa sih yang dimaksud dengan kearifan lokal? Jadi kalau yang dimaksud dengan kearifan lokal itu adalah tindakan masyarakat ya yang bijak untuk perlindungan dan pengolahan alam gitu loh. Jadi gimana caranya supaya kita itu tidak merusak alam kayak gitu. Jadi memanfaatkan dengan cara yang bijak kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya di nomor 5. Di nomor 5 itu ada penyebab kekeringan pada wilayah Kars adalah, nah seperti yang kita ketahui ya bahwa emang kalau di daerah Kars itu tuh terkenal banget sama yang namanya kekeringan, ya kan? Nah kenapa sih gitu di daerah Kars itu sering banget terjadi kekeringan? Jadi karena kalau misalkan di daerah Kars itu tuh kayak si airnya itu tuh langsung masuk ke sungai bawah tanah gitu loh. Karena kita udah pernah bahas ya di video sebelumnya bahwa di daerah Kars itu tuh ada sistem hidrologi kayak conduit, fissure gitu-gitu kan, ada yang retakan, ada yang lubang kecil, ada yang lubang besar. Ya kayak gitulah kenapa di daerah Kars itu sering banget kekeringan, karena si airnya itu tidak tertahan di daerah permukaan kayak gitu. Jadi dia itu airnya langsung turun ke bawah ke sungai bawah tanah kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau di daerah Kars itu meskipun di permukaannya itu kelihatan kekeringan, tapi sebenarnya ada banyak airnya, tapi ada di sungai bawah tanah kayak gitu. Cuman memang akses untuk mendapatkan airnya itu jauh lebih susah kayak gitu. Nah, makanya di sini kita lihat ya penyebabnya. Yang pertama, curah hujan rendah. Enggak ya, bukan karena curah hujannya rendah kayak di daerah Gunung Kidul, di daerah Blora. Itu kan banyak daerah Kars juga kan. Dan di sana curah hujannya juga tidak rendah. Evapotranspirasi tinggi, penguapannya kah yang tinggi makanya di sana banyak kekeringan? Enggak juga ya. Justru kalau misalkan semakin tinggi penguapan ya berarti potensi untuk terjadi hujannya juga lumayan tinggi gitu kan. Terus kerapatan vegetasinya rendah kah makanya jadi jarang banget terjadi hujan, terjadi kekeringan? Enggak ya, bukan karena itu gitu Kak. Justru kenapa vegetasinya rendah, karena di sana itu kering kayak gitu. Terus kita lihat yang D, banyak terdapat retakan. Tadi Kakak udah singgung kalau di daerah Kars itu memang banyak retakan-retakan sehingga si airnya itu kayak langsung mengalir ke sungai bawah tanah kayak gitu. Jadi langsung ke bawah. Terus yang E, batuan yang mudah larut. Kalau itu lebih ke si karakteristik batuan atau si tanah itu sendiri yang memiliki banyak kandungan kapurnya kayak gitu. Makanya kalau untuk nomor 5 itu jawabannya yang D, karena di sana banyak terdapat retakan kayak gitu.
Selanjutnya kita ke nomor 7. Jadi di nomor 7 ini soalnya analisis yang dapat digunakan untuk mencari rute paling efektif pada sistem informasi geografi adalah, di sini kan yang ditanyain itu mencari rute ya. Kalau misalkan kecoret. Jadi kalau misalkan yang namanya mencari rute itu kan berarti jaringan jalan kan yang ditanyain. Mencari jaringan jalan pada paling efektif pada sistem informasi geografi. Nah, di sini ada beberapa analisis SIG ya yang sering kita temuin. Yang pertama itu ada overlay. Lagi-lagi ya, overlay itu apa sih? Namanya itu adalah tumpang susun. Jadi kalau misalkan yang namanya tumpang susun itu dia menggabungkan beberapa peta, beberapa peta untuk menghasilkan peta baru. Nah, selanjutnya ada yang network. Kalau network itu adalah menggabungkan jaringan yang terdiri dari garis-garis dan titik-titik. Jaringan yang terdiri dari garis-garis dan titik. Jadi dia tuh kayak menggabungkan beberapa jaringan gitu. Terus ada yang namanya classification atau klasifikasi. Kalau klasifikasi itu apa? Ini dia pengelompokan. Kelihatan kan? Nah, terus kemudian ada buffer ya, buffering. Ini penyangga, ini untuk mengetahui daerah rawan ya biasanya. Kayak gitu. Nah, terus di sini ditanyain nih analisis yang dapat digunakan untuk mencari rute paling efektif. Nah, karena ini jaringan jalan, maka kita bisa ngelihatnya itu pakai yang network ya, karena dia kan terdiri dari garis kan. Jadi kayak kita bisa ngelihat yang mana nih yang rute yang paling mudah kayak gitu. Jadi kalau untuk yang nomor 7 itu jawabannya yang B. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Jadi di nomor 11 itu yang ditanyain adalah pola ekspresi kesenjangan antar wilayah dibedakan menjadi dua, yaitu ekspresi kesenjangan struktural dan pola ekspresi kesenjangan kultural. Jadi sebenarnya untuk yang pola ekspresi kesenjangan antar wilayah itu tuh tidak dibedakan menjadi dua ya, harusnya itu kayak ada 3 ya. Ini salah ya, nggak 2, tapi harusnya itu ada 3 yang benar gitu. Tapi benar ya, ada kesenjangan struktural, ada kesenjangan kultural, sama harusnya ada satu lagi, itu ada kesenjangan natural ya, kesenjangan natural gitu. Jadi kayak ada 3, ada yang struktural, kesenjangan kultural, sama yang natural. Nah, apa sih yang membedakan antara ketiganya? Jadi kalau misalkan yang struktural itu tuh kayak lebih ke kesenjangan buatan, itu yang kultural ya. Jadi kakak tulis di sini ya. Jadi kalau yang ini tuh kayak buatan manusia. Buatan manusia itu maksudnya kayak gimana? Itu tuh dimulai dari kayak kebijakan ekonominya. Gara-gara kebijakan ekonominya, terus kemudian ada korupsi atau enggak, ada kolusi atau enggak, kayak gitu. Itu yang struktural. Terus yang kedua ada pola ekspresi kesenjangan kultural. Kalau kultural itu kan budaya ya. Ini. Terus yang ketiga itu ada kesenjangan natural. Jadi kalau yang natural itu dia yang alami. Alami di sini tuh maksudnya kayak ke sumber daya alam sama sumber daya manusia. Kan kita kayak nggak bisa dong kayak kita protes kan, misalkan kenapa sih di daerah A itu batu baranya banyak banget, di tempat aku kekeringan loh, sering banget loh gitu. Kok di daerah A tuh lebih kaya sih dibandingkan dengan wilayah B. Nah kan itu nggak bisa kita protes kayak gitu kan, karena itu masuknya ke kondisi alami kan, kayak gitu. Jadi kalau untuk yang nomor 11 itu jawaban yang atasnya salah ya, yang ini salah karena tadi bukannya 2 ya, harusnya ada 3 kayak gitu. Nah selanjutnya di bawahnya ada sebab kesenjangan antar wilayah disebabkan oleh perbedaan fisik wilayah. Nah yang ini benar ya, jadi memang mungkin akan lebih tepat kalau misalkan salah satu penyebabnya itu adalah perbedaan fisik wilayah. Itu masuknya yang kesenjangan natural kan, kondisi fisik, berarti kondisi alamnya kayak gitu. Oke, jadi ini salah dan ini benar. Jadi jawabannya itu yang D.
selanjutnya kita bahas nomor 13. Jadi di nomor 13 ini, mobilitas penduduk yang terjadi pada masa zaman prasejarah sebagai bukti bahwa sumber daya tidak terdistribusi secara merata antar wilayah. Ini yang nomor 13 ini benar ya, bahwa kan kalau dari zaman dulu memang masyarakat itu atau penduduk itu gitu kan selalu melakukan perpindahan penduduk kan, nomaden lah gitu. Kayak berpindah dari tempat yang satu dengan tempat yang lain. Kenapa? Karena apa sih? Itu tuh jadi kalau misalkan mereka dari tempat A gitu, terus kalau misalkan si sumber daya alamnya udah habis, udah rusak kayak gitu, mereka pindah gitu, nyari lagi gitu, nyari lagi tempat yang memiliki sumber daya alam yang banyak kayak gitu. Tapi kalau untuk daerah yang memiliki sumber daya alam yang sedikit, ya biasanya mereka di situ paling cuma bentar kayak gitu. Terus sebab sejak manusia memasuki fase masa berburu dan meramu, manusia telah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, yaitu dengan cara nomaden untuk mendapatkan bahan pangan, ya kan? Kayak gitu. Nah, ini saling berhubungan ya. Jadi jawabannya itu yang A. Selanjutnya yang nomor 14. Jadi di nomor 14 itu soalnya daya dukung lingkungan. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup menyerap zat, energi, dan komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya guna mendukung pemanfaatannya secara lestari. Ini benar ya, ini pengertian dari daya dukung lingkungan. Sebab setiap perencanaan pelindungan dan pengolahan lingkungan hidup harus didasarkan atas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Iya, ini juga benar. Dan mereka saling berhubungan ya. Jadi jawabannya yang A. Ya, jadi mereka berdua membicarakan tentang perencanaan pelindungan yang didasarkan atas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kayak gitu. Ih, gampang banget ya soalnya. Oke, nomor 15. Jadi di nomor 15 itu soalnya Danau Batur di Bali dan Danau Kelimutu di Flores adalah danau yang terbentuk karena proses tektonik. Sebab Pulau Bali dan Pulau Flores termasuk kawasan rawan terhadap gempa bumi tektonik. Oke, kita lihat. Masih ingat ya jenis-jenis danau berdasarkan proses terjadinya. Itu ada yang disebut dengan danau tektonik. Kalau danau tektonik itu terjadi karena apa? Karena terjadi patahan ya kan? Karena terjadi patahan sehingga terjadi danau kayak gitu kan. Nah, contoh-contoh danau yang terjadi akibat aktivitas ini itu ada danau apa aja? Ada danau Poso ya. Di sini kakak langsung tulis namanya aja ya. Ada danau Poso, ada danau Tondano ya kan? Terus kemudian ada danau Tauti, sama ada danau Singkarak. Oke, ini yang danau tektonik. Nah, terus kemudian ada danau vulkanik. Ya, danau vulkanik ya. Jadi kalau danau vulkanik itu kan berarti atas dasar apa? Atas dasar aktivitas gunung Merapi ya, gunung api. Jadi atas aktivitas vulkan. Nah, jadi kita bisa tahu kalau misalkan untuk yang danau vulkanik itu ya kita lihat aja di situ ada kayak gunungnya atau enggak kayak gitu. Kalau di danau vulkanik itu contohnya ada Danau Lamongan, ada Danau Batur ya kan, terus ada Danau Kelimutu karena itu ada gunungnya guys, Gunung Kelimutu ya. Terus ada Danau Bromo juga kayak gitu. Nah, terus kemudian satu lagi ada yang gabungan keduanya itu ada Danau kakak terus baca aja lah ya. Danau Tektovulkan. Nah, kalau tektovulkan itu kayak gabungan antara patahan sama gunung api. Danau yang terkenal tektovulkan itu ada danau apa? Danau Toba di sini. Oke? Kayak gitu.
Jadi dia kayak ada aktivitas patahan dulu, kemudian memicu terjadinya aktivitas vulkan. Nah, lalulah terjadi si danau Toba ini, kayak gitu. Nah, berarti kita bisa lihat nih dari yang pernyataan atas. Danau Batur di Bali dan Danau Kelimutu di Flores adalah danau yang terbentuk karena proses tektonik. Ini salah ya, harusnya dia proses vulkanik. Jadi ini salah ya, gitu. Sebab Pulau Bali dan Pulau Flores termasuk kawasan rawan terhadap gempa bumi tektonik. Nah, kalau yang ini benar ya, rawan terhadap gempa tektonik. Jadi harus teman-teman ingat kalau misalkan daerah-daerah yang di Indonesia sendiri gitu kan, Sumatera di bagian barat, kemudian Jawa bagian selatan, kemudian Bali, Flores, semua yang mengarah ke selatan, terus kemudian daerah Papua, Sulawesi, Maluku, kayak gitu, itu tuh daerah-daerah yang memang rawan terjadinya gempa bumi tektonik. Jadi satu-satunya tempat yang memang tidak rawan terjadinya gempa tektonik itu mana? Masih ingat? Iya, cuman di daerah Kalimantan. Oke, jadi yang ini jawabannya benar. Jadi kalau salah benar itu jawabannya yang D. Oke, selanjutnya di nomor 16 ini adalah berikut adalah wilayah yang dapat dijumpai terumbu karang. Yang pertama itu ada perairan laut dangkal dengan material dasar berlumpur. Yang ini benar ya, ini benar. Terus kemudian yang bawahnya pulau-pulau kecil berbatuan dasar vulkanik. Nah, ini biasanya disebut dengan pulau atol atau pulau karang yang berbentuk cincin gitu ya. Jadi di pulau ini tuh sebenarnya pulau vulkanik, tapi ditumbuhi banyak sama terumbu karang kayak gitu. Jadi yang ini benar ya. Terus kemudian perairan laut dangkal dengan material dasar berpasir. Nah, kalau ini kan kita sering nih menemukan kan kalau misalkan laut dangkal terus kemudian banyak pasirnya, ya kan? Terus ada pulau-pulau kecil berbatuan dasar batu gamping. Kayak gitu. Ini juga benar karena terjadi di situ perubahan susunan kimia kan. Terus kemudian nanti bisa berubah. Kayak gitu. Jadi nomor 16 itu jawabannya yang E. Oke. Nah, selanjutnya di nomor 17 itu soalnya dataran aluvial dataran aluvial itu apa sih? Dataran aluvial itu adalah ini ya. Sungai. Tanah hasil endapan sungai. Ya. Tuh dataran aluvial sangat berpotensi untuk kawasan pengembangan pertanian dan pemukiman yang didukung oleh faktor berikut. Kenapa sih gitu dataran aluvial itu cocok banget untuk pengembangan pertanian sama pemukiman? Karena yang pertama, di situ ada topografi dataran dan daya dukung lahan tinggi. Jadi memang topografi datarannya mendukung kan. Apa sih biasanya tuh kayak dia ada di dataran rendah kayak gitu. Dan itu sangat mendukung kan untuk pengembangan pertaniannya kayak gitu. Terus kemudian daya dukung lahan tinggi ya, ini juga benar karena di situ nanti berpotensi banyak air tanahnya gitu kan. Terus tersusun oleh tanah aluvial yang subur. Dataran aluvial tadi ya, tanah yang berasal dari endapan sungai. Ya, kita tahu ya kalau tanah aluvial itu merupakan tanah yang subur, dia memiliki banyak unsur haratnya gitu. Terus air permukaan tersedia melimpah ya. Ini benar juga karena kan dia ya namanya juga dari hasil endapan sungai kayak gitu kan. Jadi dia memiliki air permukaannya itu banyak. Terus kemudian adanya aquifer yang potensial. Ini juga benar. Oke. Jadi kalau untuk nomor 17 itu kenapa dataran aluvial itu sangat cocok banget buat pertanian? Ya didukung sama topografinya yang mendukung, kemudian si tanahnya memiliki unsur hara yang tinggi, kemudian air tanah permukaannya juga banyak kayak gitu. Jadi benar-benar si masyarakatnya itu kan pasti betah ya gitu buat menjadikan lokasi itu sebagai pertanian sama pemukiman kayak gitu. Jadi jawabannya yang Oke. Selanjutnya kita ke nomor 18. Di nomor 18 ini soalnya faktor genesis dan dinamika bentang lahan yang menyebabkan perkembangan pola aliran sungai.
Nah, masih ingat ya, pola aliran sungai itu ada berapa? Ada dendritik, ada rektangular, ada sentrifugal, sentripetal, ada trellis, terus kemudian ada annular, ada pinnet, ada paralel gitu kan. Itu yang disebut dengan pola aliran sungai. Nah, di sini yang ditanyain adalah faktor genesisnya tuh apa sih? Kalau yang namanya faktor genesis itu kan faktor batuannya ya, faktor geologinya gitu. Apa sih faktor yang menyebabkannya? Jadi faktor yang menyebabkan kenapa ada perkembangan pola aliran sungai itu kita lihat nih yang nomor 1, morfologi dan proses geomorfologi. Kalau morfologi itu kan bentuk lahan ya. Kalau geomorfologi juga ya, jadi prosesnya gitu, proses si pembentukan si lahannya kayak gitu. Yang ini benar gitu kan. Kalau misalkan di suatu wilayah terjadi patahan, maka pola aliran yang terjadi apa? Ya, dia jadi rektangular kan. Misalkan nih asalnya dia dataran rendah gitu. Terus terjadi di situ terjadi pelipatan gitu kan. Maka dia akan pola aliran sungainya bakal jadi apa? Ya, dia bakal memiliki pola aliran sungai yang trellis kayak gitu, berbentuk lipatan kan kayak gitu. Makanya untuk morfologi dan proses geomorfologi itu merupakan salah satu faktor genesis dari perkembangan si pola aliran sungai gitu kan. Terus kemudian ada morfologi dan dinamika daerah aliran sungai. Ini kalau untuk dinamika aliran sungai itu kan yang namanya dinamika aliran sungai itu di daerah sekitarnya kan. Dan ini tuh apa sih namanya, misalnya kayak ini sungai, misalkan nih ini sungai gitu kan. Nah, terus tuh kayak gini. Yang merah-merah ini tuh kayak ini tuh daerah dasnya gitu loh. Dinamika daerah aliran sungai. Ini enggak ya, karena kan kalau misalkan yang namanya das itu dia cuman menjelaskan apa sih namanya tuh kayak bentuk sungai ininya kan. Kayak gitu. Nah, terus tuh dia tidak berpengaruh ke si pola aliran sungai kayak gitu. Terus kemudian yang nomor 3 ada struktur geologi dan tektonik. Yang ini benar ya. Jadi kalau misalkan tadi yang kakak jelasin, kalau misalkan ada tiba-tiba ada aktivitas tektonik, ada tiba-tiba ada pergeseran lempeng, ya kemudian si pola aliran sungainya kan akan berubah kayak gitu, ya kan. Nah, terus kemudian yang terakhir ada jenis dan karakteristik tanah. Nah, kalau untuk karakteristik tanah itu dia tidak mempengaruhi ke si pola aliran sungai, ya gitu. Jadi kalau untuk nomor 18 itu jawabannya yang B. Oke. Lanjut ke nomor 19. Jadi di nomor 19 itu soalnya ada faktor yang mempengaruhi proses perkembangan tanah. Jadi kalau yang namanya perkembangan tanah itu masih ingat rumusnya, itu ada soil ya, S sama dengan function dari climate ya kan. Climate, terus kemudian ada organisme, ada topografi, ada parents of soil, sama ada relief. Ya, ini time, terus relief gitu. Jadi ada climate, organisme, time, parents of soil, sama ada relief. Terus kemudian biasanya ada titik-titik. Jadi maksud dari titik-titik ini tuh kayak ada faktor lain gitu di luar dari si 5 faktor ini. Ya. Ada climate, iklim, ada organisme, terus kemudian ini yang menyebabkan terjadinya pelapukan. Terus kemudian ada time, waktu, kita membutuhkan ratusan tahun atau bahkan jutaan tahun untuk kemudian bisa terbentuk tanah. Terus kemudian ada parents of soil. Parents of soil itu kayak batuan induknya. Kalau misalkan dia berasal dari batu gamping, ya tanahnya akan tanah gamping gitu, kayak gitulah. Batu karst berarti tanahnya tanah karst. Batunya apa, maka jenis tanahnya apa, kayak gitu. Terus kemudian ada relief gitu, bahwa daerah yang ada di dataran rendah itu akan memiliki ketebalan tanah yang lebih tebal gitu. Gimana sih? Ya, tanah itu akan jauh lebih tebal dibandingkan daerah yang berada di lereng kayak gitu. Nah, jadi di nomor 19 itu di nomor 1 ada bahan induk dan relief. Itu betul ya tadi, parents of soil sama relief, iklim, waktu dan erosi, organisme dan waktu, atau semua jawaban benar. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalkan yang namanya yang namanya faktor perkembangan tanah itu kan cuma ada climate, organisme, time, parents of soil, sama si relief. Ini ada bahan induk dan relief, iklim, waktu dan erosi, organisme dan waktu, atau semua jawaban yang benar. Nah, ini jawabannya yang E.
ya. Semua jawaban mempengaruhi semuanya merupakan faktor dari si proses perkembangan tanah di suatu kawasan. Oke, jadi nomor 19 itu jawabannya yang Kak, kenapa sih itu kan erosi kan tidak disebutkan gitu di sini, ada climate, organisme, time, parts of soil sama relief gitu. Kenapa erosi masuk ke jawaban? Jadi tadi yang Kakak singgung pas di bagian relief, kalau misalkan itu tuh ngaruhnya nanti di penjelasan pas relief. Kalau misalkan daerah yang ada di dataran rendah ya, misalkan nih ini lereng nih, ini lereng gitu kan, ini dataran rendah gitu. Nah, daerah yang ada di dataran rendah itu akan memiliki jauh lebih tebal. Kenapa? Karena di situ tidak terjadi erosi. Kayak gitu, malah gitu kan di situ terjadinya sedimentasi kan. Kayak gitu. Jadi akan jauh lebih tebal, tadi ya Kakak udah singgung. Terus kalau misalkan yang di lereng kayak gini tuh kan banyak terjadinya erosi ya, karena dia pada berjatuhan kayak gitu. Maka tanahnya itu akan lebih tipis gitu, dan akan lebih banyak tanah mudanya. Karena tiap kali dia udah jadi, tanahnya terkikis kayak gitu, makanya nggak jadi gitu si tanahnya kayak gitu. Makanya yang erosi itu masuk ke opsi jawaban kayak gitu. Lanjut ke nomor 20. Jadi di nomor 20 itu contohnya lagi. Soalnya itu ada tanaman jati merupakan tanaman komoditas unggul dan bernilai ekonomi tinggi yang mampu tumbuh dalam kondisi lingkungan tertentu, yaitu jenis tanah berlempung dan mempunyai indeks kebebasan tinggi, lingkungan dengan batuan dasar batu gamping, perbedaan musim penghujan dan kemarau dengan kontras, jumlah bulan-bulan kering lebih panjang daripada bulan-bulan basah. Jadi kita sama-sama tahu ya, kalau misalkan si tanaman jati itu merupakan salah satu atau satu-satunya bahkan tanaman yang bisa hidup tumbuh dengan baik di daerah batuan dasar gamping. Jadi banyak banget kita akan menemukan untuk tanaman jati itu di daerah karst, ya kan. Terus dia juga dapat tumbuh di lingkungan dengan jumlah bulan-bulan keringnya itu lebih panjang dibandingkan dengan bulan-bulan daripada bulan-bulan basah ya. Ini benar, ini yang benar. Kayak gitu. Oke. Jadi kalau untuk nomor 20 itu jawabannya yang C. Oke, terima kasih buat adik-adik yang sudah menonton video ini. Semoga kalian ngerti sama yang kakak sampaikan. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share videonya ke teman-teman. Sekali lagi terima kasih yang udah nonton YouTube Mitra Pelajar. Oke, dadah, sampai ketemu di video berikutnya.